Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله محمد في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أيضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah muda yang insyaallah sama-sama kita mengharapkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena masih memberikan daripada iman dan Islam kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita mampu, kita masih bisa melangkahkan daripada langkah kaki kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan salat ba'da zuhur atau melaksanakan salat ba'da zuhur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bukan hanya berada dalam masjid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita juga berada dalam satu majelis ilmu, di mana majelis ilmu adalah majelisnya para malaikat, majelis ilmu adalah majelisnya para nabi dan rasul, majelis ilmu adalah majelisnya para ulama, majelis ilmu adalah majelisnya para talibul ilmu, para penuntut ilmu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekian banyak daripada manusia yang ada di atas muka bumi ini, maka kita termasuk salah satu manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan hati kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Di mana ketika kita hadir dalam majelis ilmu, maka di dalamnya kita mendapatkan beberapa keutamaan, yakni akan dimudahkan bagi kita jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan daripada yang namanya sakinah, ketenangan jiwa, dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikelilingi oleh malaikat, dibangga-banggakan Allah Subhanahu wa taala di depan majelisnya para malaikat. Dan salawat serta salam yang sempurna semoga Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat kerja keras dan usaha beliau mendakwakan daripada agama ini sehingga agama ini sampai kepada kita. Di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berdakwah di kota Taif dan dengan perjuangan dilempar batu sehingga darah jatuh di sendalnya Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi ketika malaikat memintahkan kepada Rasulullah untuk menghancurkan kota Taif, namun Rasulullah SAW malah mendoakan yang baik-baik untuk kota Taif. Dan insyaallah salawat dan salam semoga tercurahkan kepada para sahabatnya, di mana berkat kerja keras dan usaha dari para sahabat
Jadi perjuangan agama ini sampai kepada kita bukan hanya dibawakan oleh Rasulullah, kan tetapi berada di bawah perjuangannya para sahabat, berada di pundaknya para sahabat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kultum yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni tentang perkara agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perkara yang paling penting di atas muka bumi ini adalah perkara agama. Allah Subhanahu wa taala mengutus kurang lebih 124.000 nabi dan 313 rasul hanya untuk mendakwakan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Adam alaihi salatu wasallam di atas muka bumi ini sampai kepada khataman Nabi Muhammad SAW hanya untuk mendakwakan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kejayaan dan kesuksesan, kebahagiaan manusia akan dia dapatkan ketika dia mengamalkan daripada amal agama. Kejayaan dan kesuksesan manusia bukan terletak pada pangkat dan jabatan, bukan terletak pada harta kekayaan, bukan terletak pada istri yang cantik, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi kejayaan manusia akan dapatkan ketika dia mengamalkan daripada amal agama. Kejayaan di dunia dan akhirat kalau terletak pada pangkat dan jabatan, maka sudah pasti hak Fir'aun laknatullah alaih, Namrud laknatullah alaih, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan yang memiliki daripada jabatan dan kekayaan. Kan tetapi jamaah mulia, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking pentingnya daripada agama, suatu ketika Rasulullah SAW hendak ditanya oleh malaikat Jibril tentang 4 hal kepada beliau. Malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada beliau, "Ya Muhammad, beritahukan kepadaku siapa yang lebih mulia antara engkau dengan aku." Maka dengan senang hati Rasulullah SAW menjawab, "Sungguh, akulah yang lebih mulia daripada engkau Jibril, karena engkau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini hanya untuk menyampaikan wahyu kepadaku, menyampaikan daripada perkara-perkara agama kepadaku." Kemudian dia bertanya lagi tentang pertanyaan yang kedua, "Lalu siapa yang lebih mulia antara kamu dengan dunia?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Jibril, aku yang lebih mulia daripada dunia. Karena dunia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak ada apa-apanya. Sesungguhnya dunia ini hanya tempat yang fana, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus aku di atas dunia ini hanya untuk mendakwakan daripada perkara agama." Kemudian dia bertanya tentang pertanyaan yang ketiga, "Lalu siapa yang mulia antara kamu dengan surga?" Ya, maka Jibril, "Sesungguhnya aku yang mulia daripada surga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus aku di dunia ini mendakwakan daripada agama untuk umat-umatku, mereka akan dijamin surga." Kemudian tiba pada pertanyaan keempat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada pertanyaan yang keempat ini, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Lalu siapa yang mulia antara kamu dengan dunia?" Maka terdiam sejenak Rasulullah SAW. "Sesungguhnya yang Jibril, agama yang mulia daripada aku. Karena aku ini diutus Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini hanya untuk mendakwakan daripada perkara agama." Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat mulia ketika kita mendakwakan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking mulianya daripada kita mendakwakan daripada agama Allah Subhanahu wa taala, kita tengok satu kisah di mana ketika Rasulullah SAW hendak selalu melakukan atau melaksanakan khutbah di atas sebatang pohon kurma. Suatu ketika pada malam hari, karena batang kurma ini akan ditiadakan, akan diganti. Suatu ketika pada malam hari, Rasulullah SAW mendengar suara tangisan. Lalu Rasulullah melihat daripada suara tangisan itu, ternyata suara tangisan itu ada pada pohon atau batang kurma yang sering Rasulullah SAW pakai untuk berkhutbah atau untuk berceramah di depan para sahabat. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya daripada dakwah, sebatang pohon kurma saja
dia menangis ketika tidak digunakan untuk mendakwakan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita ini? Kita ini manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari sebaik-baik bentuk. Kita ini adalah manusia yang mewariskan daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sangat sempurna. Lalu bagaimana kita harus kalah dengan sebatang pohon kurma tadi yang menangis ketika tidak digunakan untuk mendakwakan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis arba'in dijelaskan, dalam hadis arba'in, hadis kedua, kalau tidak salah hadis kedua, suatu ketika malaikat Jibril ketika Umar radhiyallahu anhu duduk dengan para sahabat, suatu ketika datang seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam kelam, tidak terlihat padanya tanda-tanda perjalanan jauh, dan tidak ada seorang dari sahabat yang mengenal laki-laki ini. Dia bertanya tentang perkara agama, tentang iman, tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan. Bahkan dia melanjutkan pertanyaannya tentang hari kiamat. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kisah-kisah yang saya ceritakan tadi, maka kita harus mengambil ibrah atau pelajaran. Kita harus mengambil hikmah daripada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pentingnya daripada ketika kita mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jadikan hidup kita untuk dakwah sampai mati-matian dalam dakwah. Karena dakwah ini agama ini berhajat pada pengorbanan jamaah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira hanya ini yang saya sampaikan. Insyaallah apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa diamalkan dan disampaikan terutama kepada seluruh anggota keluarga kita dan lebih khususnya untuk umat seluruh alam. Lebih sempurnanya majelis ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.